Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan episode kali ini itu merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu ngambil gambarnya itu di luar dan sekarang lanjutannya itu di dalam. Ya, di cerita sebelumnya, ini cerita mengenai Mbak Azizah sama Mbak Cici. Mbak Christine cuman biasa dipanggilnya itu Mbak Cici. Nah, ini mereka berdua di cerita terakhir kan tinggal di situ dan bapaknya Mbak Zizah itu sebelumnya sudah menjanjikan nanti bapak ke situ gitu kan. Cuman bapak itu ada di luar doang. Dan waktu itu malam itu Mbak Zizah sempat mendengar ada suara kresek-kresek dan coba ngelongok, ternyata itu bapaknya kayak ngasih jempol begitu aja. Nah, ini mulai ada rasa tenang karena apa ya sudah bapak itu di luar sana gitu kan. Biasa kan orang kalau misal malam lagi ketakutan, takut banget, itu misal ngedenger suara cicak aja atau kalau enggak motor lewat gitu kan, itu senang tenang karena apa? Oh, ada kehidupan lain, intinya begitu ya. Masih ada orang yang melek, masih ada makhluk yang melek. Itu tuh bikin tenang. Nah, ini perasaan yang sama dialami oleh Mbak Zizah tadi. Ada bapak di situ, ya bisa aku tenang, aku aman intinya. Akhirnya apa? Mbak Zizah pun tertidur. Dan ya, malam itu nggak terjadi apa-apa. Cuman apa? Pas paginya Mbak Zizah bangun itu pagi banget ya, sekitar jam 4. Itu penasaran gitu, ada apa sih ya bapak itu semalam di sini sampai jam berapa. Nah, jam 4 pagi karena udah jam 4 di musola sana juga udah mulai terdengar ada orang ngaji gitu kan. Mbak Zizah berani tuh bangun keluar, si Mbak Cicinya masih tidur. Dia keluar pintu nyariin bapak. Bapak ndak ada di situ. Bapak ndak ada gitu kan. Tengok-tengok kemana ya Mbak? Oh, jangan-jangan udah pulang kali ya. Ya wes. Mungkin seperti itu. Akhirnya Mbak Zizah pun balik lagi ke kamar nemenin Mbak Cici. Setelah mungkin sekitar jam 5 pagi, Mbak Zizah pun sholat subuh dan sebagainya. Terus bangunin Mbak Cici. Cici, bangun katanya. Udah pagi. Ya Mbak Cici pun akhirnya bangun. Nyari sarapan yuk. Terus nanti makannya di rumahku aja, kata Mbak Zizah. Oh ya sudah, ayo. Akhirnya pagi itu pun mereka berangkat beli sarapan. Terus begitu udah dapat sarapan, nggak pulang ke rumahnya Mbak Cici, tapi ke rumahnya Mbak Azizah tadi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mumpung ada produknya, kalau di luar itu nggak sempat ngeluarin ini ya. Mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Bawangnya bawang Brebes ya, yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat tentu saja. Dan ya, yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sebelumnya sempat download aplikasi RIM, sekarang itu udah update versi terbaru dengan banyak perubahan begitu ya. Ada fitur marketplace atau bazar gitu ya. Itu ada, teman-teman bisa ya coba-coba jualan di sana. Memang belum terlalu banyak ya, masih kecil ya. Bisa tetap upload konten kayak gitu. Dan ya, kita perbarui. Semoga makin ke sana itu makin ringan lah. Terus ada fitur chat juga, itu bisa dimanfaatkan untuk chatting, terus untuk video call juga bisa, audio call bisa, tapi syaratnya harus saling terhubung ya. Jadi nggak bisa orang main telepon-telepon aja, kalau nggak terhubung itu nggak bisa. Dan masih banyak update-update yang lain. Ayo buruan kawan-kawan yang belum install, ayo diinstal, diramekan ya salah satu sosial media bikinan anak negeri, bikinan sendiri gitu ya. Sendiri, benar-benar sendiri. Ya, berjuanglah dari nol intinya. Terus untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat install, mari diupdate atau dihapus saja yang lama, diinstal yang baru. Oke, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Azizah. Mereka berdua pun akhirnya pulang ke rumahnya Mbak Azizah ke sana. Sarapan lah gitu ya. Sarapan biasa di teras gitu. Enaknya tuh katanya, aku kalau pagi-pagi tuh suka sarapannya itu sambil nyawang orang lewat.
Ya udah, Mbak Cicinya di depan situ, Mbak Ziza itu masuk ke dalam sana. Soalnya apa sebenarnya? Mbak Ziza itu udah penasaran banget. Apa sih sebenarnya yang terjadi tadi malam gitu kan? Akhirnya apa? Nanya ke situ ke Bapak. Pak, tadi malam gimana Pak? Bapak itu pulang jam berapa? Oh, Bapak pulang sampai jam berapa ya? Kayaknya setengah 4. Nah, Mbak Ziza itu balikan jam 4. Oh, pantesan aku bangun pagi-pagi jam 4 Bapak udah pulang gitu. Terus gimana Pak tadi malam? Ya nggak gimana-gimana. Nantilah ngobrolnya, nanti masih ada Cici ndak enak. Udah kamu temenin Cici aja sana. Jadi Pak, ya wes, akhirnya apa? Kesitulah nemenin Mbak Cici lagi, dan waktu itu Mbak Cici pun akhirnya pamit pulang. Zah, aku pulang dulu ya. Kayaknya mungkin biasanya bulekku, tanteku itu mau kesini katanya. Soalnya ini pokoknya setiap hari apa gitu ya, kata si Mbak Ziza. Setiap hari apa, tantenya itu nengokin ke sana, dan sama adiknya juga. Dan akhirnya apa? Ya sudah, Mbak Cici pun pulang. Oh ya udah Ci, mau tak anterin atau enggak? Enggak usah lah, orang deket situ. Ya wes, aku di sini dulu ya. Nanti aku ke sana mungkin agak sore katanya. Ya enggak apa-apa, santai aja kata Mbak Cici. Mbak Cici pun udah kayak kembali normal gitu ya. Kesedihan, keterpurukan yang sebelumnya terjadi itu benar-benar kayak udah hampir hilang. Tapi memang ada kesedihan, tetap aja ada. Badannya itu juga tambah kurus gitu ya, tambah layu. Cuman itu dilihat dari cara ngomongnya dan cara berinteraksinya, anak ini seolah-olah itu udah baik-baik saja. Tapi Mbak Ziza yakin, kalaupun baik-baik saja, cuman kok aku ngerasa ada yang aneh gitu ya, terutama sosok papa mamanya yang muncul di rumah tersebut. Papa mamanya itu udah meninggal, kok bisa-bisanya pulang? Ya itu setan pasti gitu kan. Pulanglah Mbak Cici ke sana, Mbak Ziza pun ngobrol sama Bapak. Nah, Bapak di situ menceritakan. Jadi gini, Zah, semalam Bapak itu memang mau nyobain doang. Nyobain maksudnya mau ngetes di situ tuh ada. Oh, Bapak emang bisa Pak begitu? Bukan sama Bapak. Bapak itu ada temannya, ada tetangga itu yang mengerti hal-hal semacam itulah. Ya kayak semacam mbah gitu ya. Itu dibawa ke situ dan memang benar rumah ini tuh tidak bersih, ada sesuatu yang masuk ke dalam sini, dan ini termasuk yang kuat ya. Bahkan si mbah itu pun kayak, aku juga kalau misal sendirian, aku tidak bisa, kata si itu. Ya nantilah tak pikir, kata si mbah. Akhirnya Bapak pun muter kepala gitu ya, mesti muter pikiran, gimana ya, dan akhirnya apa? Bapak itu punya ide, ya sudah, ini kan masalah Cici ya. Cici bagaimanapun juga itu bukan siapa-siapanya bapaknya Aziza. Ya termasuk orang lain, tapi dia udah tak anggap anakku sendiri. Ada apapun dengan Cici, ya itu sama aja gitu kan. Aku ndak mau sesuatu yang buruk terjadi. Tapi aku ndak mau bergerak sendiri. Cici itu masih punya keluarga. Ada tantenya, ada budeknya, kayak gitu kan. Mending lah aku tak komunikasikan aja ke mereka. Nah kebetulan bapaknya Mbak Aziza itu juga setelah itu ya, kematian papa sama mamanya Mbak Cici kan jadi kenal di situ. Oh ini tantenya dan sebagainya. Disamperin lah si itu tantenya Mbak Cici, diomongin semuanya seperti itu. Ya tantenya kan khawatir, dan waktu itu tantenya belum datang ke sana. Memang hari itu ada rencana karena bapak itu kan pergi juga pagi-pagi ya. Nah iya, saya juga ada waktu masih cerita itu baru rencana ya gitu. Nanti bapak itu mau ke sana, mau ngomong sama tantenya Mbak Cici gitu. Oh ya sudah Pak, mending diomongin seperti itu nanti, biar ya ndak tahulah nanti apa yang terjadi, enaknya bagaimana. Soalnya bagaimanapun juga Cici itu kan masih punya keluarga. Kalau misal kita bertindak sendiri terus ada apa-apa, ada satu kesalahan, kan nanti kita yang bertanggung jawab. Iya Pak, bener Pak, seperti itu aja. Akhirnya sudah, Mbak Zizah mandi dan sebagainya. Mbak Zizah nggak pergi ke rumahnya Mbak Cici waktu itu, cuman bapak kan pergi ke sana ke tantenya itu ya. Kan Mbak Ziza juga sempat cerita, Pak nanti itu katanya tantenya mau kesini. Oh jangan, ngomonginnya jangan di rumah ini. Yaudah bapak tak pergi dulu sekarang sebelum mereka datang gitu kan.
Bapak pun akhirnya pergi ke sana. Mbak Ziza itu tinggal di rumah di situ. Ya kepikiran, Cici lagi ngapain ya? Jangan-jangan lagi main sama papa mamanya itu yang serem banget. Ih, ngeri gitu kan. Semoga enggak ya Cia, semoga kamu baik-baik aja. Ya terus Mbak Ziza itu ngedoain gitu ya, yang terbaik. Nah, akhirnya apa? Pulanglah si bapak, dapat berita di situ. Gini, bapak itu udah ngomong, itu tantenya mungkin perjalanan sama ke rumahnya Mbak Cici ya. Bapak itu udah ceritain semuanya ke tantenya. Dan tantenya juga memang agak sedikit heran. Kok Cici ndak mau ya diajak ikut ke sini? Kenapa ya seperti itu? Adiknya itu mau, cuman Cici ndak mau. Kenapa? Ya sempat bertanya-tanya gitu kan. Dan ke sini sebenarnya saya juga seneng. Cici perkembangannya udah mulai bisa nerima, pikir tantenya. Tapi ya begitu, kaget juga diceritain sama bapaknya Mbak Ziza. Nah, ternyata ada keluarganya Mbak Cici itu dari pihak padiknya itu mengerti juga tentang hal-hal seperti itu. Dan memang menurut kata padiknya itu memang rawan. Anak masih muda dalam kondisi depresi seperti itu, kehilangan orang tua itu memang rawan. Dan ya satunya memang beneran depresi, yang keduanya dimanfaatkan oleh sosok-sosok atau makhluk-makhluk seperti itu yang sebenarnya itu jahat gitu kan. Dari situ pihak padiknya, karena keluarganya Mbak Cici itu kan Nasrani gitu ya, akhirnya apa? Melibatkan seorang pendeta di sana. Malam itu direncanakan mereka itu janjian. Kalau keluarganya Mbak Cici itu bakal datang ke ini padik sama ada seorang pendeta itu datang ke rumahnya Mbak Aziza, ketemu sama bapaknya, ngumpulnya itu di situ. Mbak Aziza nanti nemenin Mbak Cici sama tantenya juga di sana di rumahnya Mbak Cici. Ya udah, singkat cerita, malam hari pun tiba. Sekitar jam 7:30 itu keluarganya Cici datang ke rumahnya Mbak Aziza ketemu sama bapak. Mbak Aziza pun resah di sana ya sama tantenya gitu ya. Cici nggak tahu. Kopinya kebuka. Dan resah gelisah seperti itu nungguin di sana. Dan akhirnya jam 8 ini padiknya seorang pendeta sama bapaknya Mbak Aziza pun datang ke situ, ke rumahnya Mbak Cici. Yo kaget Mbak Cici juga. Padik gitu kan mau datang ke sini ndak ngabarin. Ya mau ngabarin gimana? Mau pakai apa? Mau pakai HT atau mau padik nyuratin dulu gitu. Jadi di tahun-tahun awal tahun 2000-an ya, Mbak Cici, Mbak Aziza itu belum kenal yang namanya handphone. Itu masih barang yang termasuk mewah seperti itu. Dan akhirnya sudah di situ ngumpul lah. Ya Mbak Cici juga bingung, nggak ngerti apapun. Rencana itu benar-benar dirahasiakan. Sampai akhirnya ya cuman ngobrol di ruang tamu di situ. Mbak Cici pun sama tantenya di dalam, ada adiknya juga di situ. Mbak Ziza pun gabung di ada 2 kloter lah, ada 2 rambuan gitu ya. Rambuan pertama itu di ruang tamu, rambuan keduanya itu di ruang tengah di situ. Ngobrol-ngobrol ndak terasa sampai sekitar jam 10 malam. Setelah jam 10 malam baru diomongin ke Mbak Cici. Ci, sini padik mau ngomong. Padik mau nanya gitu kan. Papa sama mama kamu ada ndak? Ada Pade, itu jawabnya langsung tegas begitu. Ada Pade, di mana sekarang? Lagi istirahat di kamar, katanya begitu kata padeknya. Dan akhirnya sudah Pade sama Pade ke sana ya katanya. Iya Pade, ya Mbak Cicinya biasa aja kayak ya normal gitu ya. Bukannya enggak boleh ngapain ketemu sama papa itu kan enggak. Cuman ya udah silakan. Pade pun sama seorang pendeta tadi ke sana. Ngelongok ke dalam kamar dan mereka pun balik lagi. Oh ya wis sudah. Ini Mbak Ziza pun waktu itu belum mendapatkan update karena cenderung lebih dekat sama Mbak Cici ya di situ. Dan akhirnya wis. Waktu pun berjalan sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Mereka belum pada tidur kecuali adiknya Mbak Cici itu udah tidur duluan. Dan jam 12 malam disitulah tanpa diketahui Mbak Ziza, tanpa diketahui Mbak Cici, ternyata bapaknya Mbak Ziza sama padiknya Mbak Cici dan seorang pendeta itu punya rencana. Mereka itu kayak mau melakukan semacam pembersihan di rumah itu. Dan
jam 12 malam itu bukannya matiin lampu atau apa, tapi saklar depan itu dimatiin, digelap-gelapin. Nah di situ satu lagi ada, lupa, bapaknya Mbak Aziza itu juga bawa seseorang, itu mbah yang ada di kampung yang tadi bilang kalau sendiri aku ndak sanggup, dan sepakat mereka lampu dimatikan, cuma dinyalakan beberapa lilin waktu itu di ruang tengah. Tantenya Mbak Cici sama Mbak Aziza itu semuanya ngumpul di dalam kamar. Di kamar pun dikasih lilin di situ. Nah, ini yang bapak-bapaknya itu fokus di ruang tengah sana sampai pada suatu waktu mungkin sekitar ya hampir jam setengah 1 pagi lah. Mbak Cici pun dipanggil, Cici diketok kan sama padiknya, dan Mbak Cici pun keluar, ya Padik sini sebentar. Mbak Cici kan keluar, Mbak Aziza itu ngintip dari pintu, mau kemana ya gitu ya. Mbak Aziza itu dikode sama bapaknya, kamu di situ aja, jangan ikut ke sini. Ya sudah, Mbak Aziza pun di situ cuman ngintip dari kamar. Tantenya udah tidur di dalam sama adiknya Mbak Cici. Nah, ini ngelihat Mbak Aziza sepintas. Mbak Cici pun jalan pelan-pelan, kayak sedikit agak takut gitu, jalan ragu, cuman sama adiknya, sini nak. Ke situ Mbak Cici itu disuruh berdiri di depan kamar. Nah, di sana muncullah sepasang, yaitu kayak pengantin baru, pakai jas hitam, pakai gaun pengantin warna putih begitu ya. Itu berdiri keluar dari dalam kamar dan berdiri di pintu kamarnya di situ. Itu berhadap-hadapan sama Mbak Cici. Nah, ini seorang pendeta, seorang mbah dari kampungnya Mbak Ziza, bapaknya sama padiknya itu semua berdiri di belakangnya si Mbak Cici di situ. Memantau sampai akhirnya Mbak Ziza itu nyadarin, ngelihat memang bener pakaiannya itu seperti itu, pakai jas, pakai gaun pengantin seperti itu, cuman mukanya itu beda, mukanya itu muka serem banget katanya gitu ya. Mukanya itu bener-bener, mulutnya itu lebar, ngangak begini, melotot gitu kan. Sama yang perempuan itu kepalanya goyang-goyang terus, kata Mbak Aziza. Kepalanya goyang-goyang terus sambil ada suara-suara seperti itu, suara ketawa, tapi nggak tahulah ketawanya itu seperti apa, ketawa yang mengerikan gitu. Ini Mbak Cicinya tuh cuman berdiri aja sampai akhirnya pundaknya Mbak Cici itu dipegang sama pendeta satu, yang sebelah sananya mungkin yang sebelah kiri pendeta, yang sebelah kanan itu dipegang sama si mbah yang dari kampung itu ya. Begitu dipegang, Mbak Cici itu langsung lompat, kaget gitu kan, meluk Pak D-nya waktu itu. Pak D itu apa? Pak D itu apa? Itu apa? Mbak Ziza langsung tutup pintu, grup, aku takut gitu kan. Udah Mbak Ziza pun masuk di sana tiduran sambil kelap-kelip, berusaha menangkap obrolan yang ada di luar sana. Mbak Cici pun ngomong, ya ketakutan waktu itu. Pak D itu apa? Itu bukan papa mamaku, itu bukan papa mamaku, itu hantu, itu setan. Ya sudah, dan akhirnya ya cuman kedengar suara gedebrak dari dalam kamar, dan Mbak Cici pun disuruh masuk ke dalam kamar. Ziza, kata bapak ya, Cici jagain ya katanya. Iya Pak. Mbak Ziza nggak ngerti, aku jagain tuh gimana? Jagain begini dari apa gitu ya? Oh ya sudah pokoknya tak temenin Ci, udah Ci tenang. Mbak Cicinya nangis sesenggukan di sana. Tantenya pun bangun, adiknya bangun ngelongok doang. Mbak, terus udah manggilnya Ci gitu ya, Ci, terus tidur lagi si adiknya. Dan udah ditenangin sama Mbak Ziza, ditenangin sama tantenya. Di depan itu gedebrak. Ada suara-suara aneh juga waktu itu, kayak bukan suara orang ya, kayak bukan suara manusia. Dan setelah mungkin kurang lebih sekitar 5-10 menit, suara itu pun hening, suara itu senyap. Digantikan obrolan di ruang tamu di situ. Ternyata bapak-bapaknya itu udah selesai, dan padiknya Mbak Cici pun ke situ. Ci, manggil, udah tidur belum? Mbak Cicinya belum. Kamu udah ngantuk? Kalau udah ngantuk istirahat aja. Belum Padik katanya. Aku belum ngantuk. Oh ya sudah, kalau misal mau gabung sini enggak apa-apa, kata Padik. Akhirnya ya uwes, tantenya Mbak Ziza sama Mbak Cici, adiknya tidur, itu keluar dari kamar, gabung di ruang tamu di situ. Ngobrolin ya, intinya
dijelaskan oleh mbah yang di kampung sama seorang pendeta tadi. Sama-sama menjelaskan. Ini memang ya sebut aja iblis begitulah. Sebut saja setan. Itu memang lagi memanfaatkan kondisinya Cici yang lagi rentan seperti itu. Ya dimanfaatkan. Untungnya ini ada Ziza, ada bapaknya juga yang ya tepat waktu lah ngomongin seperti itu sebelum semuanya itu terlambat. Mbak Cici pun masih sedih gitu ya, Ci, kamu yang sabar, kamu kan masih ada tante, masih ada Pak D, ya keluargamu itu masih banyak tentu saja yang mau nemenin kamu gitu kan, mau bantuin kamu lah gitu ya. Nganggep kamu ya memang kamu keluarga kami gitu ya. Kamu jangan seperti itu ya nak ya. Dan disitu pun Mbak Cici pun mulai agak sedikit tenang begitu kan. Dan akhirnya karena udah malam juga, Pak D-nya sama pendeta terus bapaknya Mbak Ziza, pokoknya yang bapak-bapak itu pun akhirnya pulang. Nah, Pak, Bapak pulang Pak. Iya Bapak pulang, tapi nanti habis itu Bapak kesini lagi, enggak apa-apa kok. Tak temenin, kata Bapak sampai pagi. Iya Pak. Mbak Ziza yang perempuan-perempuan itu di situ di rumah itu, yang bapak-bapaknya pun pada pulang. Itu mungkin sekitar jam 1:30 pagi atau jam 2 pagi ya. Mereka tuh pulang. Nah, keesokan paginya akhirnya ngobrol-ngobrol nih, keluarga besarnya Mbak Cici itu dipanggil lagi ke rumah ke situ, pada ngumpul semua sekitar jam 10 pagi. Nah, di situ ngobrolin, ya membujuk Cici lah intinya. Dan akhirnya setelah dibujuk sama Mbak Zizah juga, Mbak Cici pun mau. Dan akhirnya Mbak Cici pun ikut sama tantenya juga, sama adiknya gitu ya. Mbak Cici ikut situ dan singkat cerita, Mbak Cici kan udah bersedia ya. Akhirnya kan persiapan itu dilakukan segala macam. Boleh dibilang kayak semacam pindahan. Dan dalam waktu 2 hari itu Mbak Ziza tetap nemenin Mbak Cici. Dan ya alhamdulillahnya di rumahnya Mbak Cici itu udah nggak ada gangguan apapun. Meskipun takut Mbak Ziza, tapi udah nggak ada gangguan. Semuanya itu normal. Dan 2 hari kemudian Mbak Cici pun pindahan. Itu sedih banget Mbak Ziza. Karena apa? Semenjak pindahan itu kan ya udah mulai jarang ketemu gitu kan. Pindah ke tempat tantenya yang memang lokasinya lumayan cukup jauh. Jarang ketemu, makin hari dengan kesibukannya masing-masing. Mbak Ziza pun waktu itu kuliah lanjut ya. Sementara Mbak Cici juga sama dengan kegiatannya, kuliah jauh-jauhan. Dah pernah ketemu lama. Kayak ketemu itu mungkin kayak setahun, 2 tahun sekali begitu kan. Ya setiap ketemu pasti seneng gitu ya. Dibahas nggak sengaja ya Ci ya. Dulu aku pertama kali ngelihat kamu itu pas aku pulang sekolah. Ada anak baru nempatin rumah ini yang sebelumnya kosong. Lagi baca komik. Itu siapa ya? Terus kamunya nyadar, ya akunya malu gitu. Aku yang ngeliatin kamu gitu. Akunya pergi. Pas hari keduanya ya sudah akhirnya tak deketin lah. Nggak nyana ya, nggak nyangka kita kok bisa jadi sahabatan begini sampai sekarang, sampai udah gede, sampai Mbak Ziza menikah, sampai Mbak Cici juga menikah, berkeluarga. Itu seperti itu. Jadi prosesnya itu memang ya benar-benar lumayan cukup panjang dan kompleks ya persahabatannya Mbak Cici sama Mbak Ziza. Dan waktu itu sebenarnya bapaknya Mbak Ziza juga sempat menawarkan. Tapi itu opsi kedua kata bapaknya. Kalau memang Cici mau, Cici juga udah mending ikut Zizah aja, jangan tinggal di situ sendirian gitu kan. Mending ikut keluarga kami. Tapi kalau Cici memang lebih berkenan lagi dan ini adalah yang paling bagus, Cici ikut sama tante gitu kan. Karena itu keluarga. Soalnya apa? Bapaknya Mbak Zizah itu nggak mau. Nanti maksudnya Cici ikut misalkan, terus nanti jadi kebawa atau apa, itu ndak enak sama keluarganya gitu. Jadi ya yang lebih berhak itu adalah keluarganya Mbak Cici daripada keluarganya Mbak Ziza. Ya konsekuensinya seperti itu. Mbak Ziza pun jadi jauh sama sahabatnya gitu. Dan Mbak Cici sendiri di sana tuh
ya nggak ada temannya gitu ya. Temannya itu ya cuman kayak sebatas kenal-kenal doang. Mbak Cicinya juga nggak kenal gitu karena memang belum lama tinggal di situ. Dan ya seperti itulah. Akhirnya mereka harus terpisah lagi. Dan ya ketemu-ketemu begitu setahun 2 tahun sekali. Obrolan pun ya udah mulai jarang, lebih banyak ngomongin obrolan-obrolan dulu sampai mereka itu udah menikah, udah punya anak gitu ya. Ya ngumpul-ngumpul sampai sekarang itu mereka masih bersahabat. Itu aja satu cerita dari Mbak Azizah. Ini lanjutannya, bagian akhirnya nggak ada lanjutan lagi. Cerita Mbak Azizah pun stop sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak Azizah atas ceritanya, atas pengalamannya gitu ya bersama sahabatnya Mbak Cici atau Mbak Christine ya. Persahabatan yang begitu indah gitu ya. Sesuatu yang berbeda tapi bisa hidup rukun sedemikian rupa, saling menghargai, saling membantu, saling menjaga dan sebagainya. Baik, itu aja. Ada sesuatu yang sangat positif yang bisa kita ambil di sini gitu ya. Nah, tentu saja kita ambil sesuatu yang positif. Kalau ada yang negatif, kita buang jauh-jauh. Dan itu aja kawan-kawan di rumah. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Terima kasih. Kawan-kawan yang sudah download Trim, jangan lupa update ya. Ayo diramein di sana, posting-posting apapun gitulah. Ya tentu saja posting sesuatu yang positif ya, jangan yang negatif-negatif lah gitu, udah basi gitu. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.